Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Kesya Rizky Akubi dari absen 17. Nama aku Kailash Valencia dari absen 18. Di sini kita akan membahas tentang Perkembangan peradaban Bani Umayyah I Damaskus. Perkembangan peradaban Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama, kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terjadi pada masa Khalifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Beliau memerintahkan pengumpulan dan penyempurnaan hadis karena hadis banyak diselewengkan dan bercampur dengan ucapan Israiliyat. Hadis juga digunakan untuk memperkuat kedudukan kelompok seperti Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah sehingga perlu diluruskan. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I. Perkembangan mencakup 3 bidang yang besar, yaitu agama, sejarah, dan juga filsafat. Bani Umayyah menyediakan dana khusus untuk ilmu pengetahuan karena yang pertama, pemerintah berdasar kekerasan sehingga butuh ahli syair dan orator untuk menghibur khalifah. Yang kedua, jiwa mereka Arab murni, lebih menyukai syair dan khutbah indah dibanding pembahasan filsafat mendalam. 3 gerakan ilmiah utama. Yang pertama ada gerakan agama, didorong oleh semangat keagamaan. Lalu yang kedua ada gerakan filsafat, digunakan untuk menghadapi kaum Nasrani dan juga Yahudi. Dan yang ketiga ada gerakan sejarah, penting untuk memperkuat ilmu-ilmu agama. Lalu seterusnya ada peradaban yang tumbuh. Pada zaman itu ada beberapa bidang yang berkembang, di antaranya ada ilmu pengetahuan, ilmu hadis, ilmu qiraah, ilmu nahwu, tarikh dan juga geografi, dan yang terakhir ada seni bahasa. Lalu pembentukan departemen pemerintahan. Yang pertama ada Diwan Qadil Qudah, mirip departemen kehakiman, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Lalu yang kedua ada Qudah Al-Qadi, hakim provinsi. Yang ketiga ada Qudah Al-Ansor, hakim kota pengadilan negeri. Dan yang terakhir ada As-Sultah Al-Qadiyah, lembaga kejaksaan. Di ibu kota dipimpin oleh Jaksa Agung, sementara di kota oleh Naib Umumi. Badan pengadilan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, Al-Qada'u, hakimnya bergelar Qadi, menangani perkara agama. Yang kedua, Al-Hisbah, hakimnya bergelar Al-Muhtasib, menangani masalah umum dan pidana ringan. Yang ketiga, An-Nadhar fi Madolim, hakimnya Sohibul atau Qadil Madolim yang menangani perkara banding. Terus ada Adawawin, kantor pusat pemerintahan yang terdiri dari 4 dewan utama. Yang pertama, Diwanul Horoj, yang kedua Diwanul Sail, yang ketiga Diwanul Mustagilat Al-Mutanawiyah, yang keempat Diwanul Hatim, yaitu tugasnya untuk mengurus surat-surat kerajaan, menstempel, membungkus, dan juga mencap dokumen resmi. Barid dan Syurtah. Barid adalah lembaga pos pertama yang dikembangkan oleh Muawiyah, lalu diperluas oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai alat administrasi negara. Lalu Syurtah adalah organisasi kepolisian. Awalnya ia berada di bawah lembaga kehakiman, kemudian berdiri sendiri pada masa Hisham dengan tambahan Nidapul Ahdas seperti brigade mobil. An-Nidam al-Mali atau keuangan dan ekonomi. Sumber pemasukan negara sama seperti pada masa awal Islam, yaitu dengan al-dorib atau pajak yang dikenakan pada non-muslim di wilayah baru. Masarif Baitul Mal atau pengeluarannya digunakan untuk gaji pegawai dan tentara, pembangunan pertanian dan irigasi, biaya hukuman dan tawanan perang, lalu perkelengkapan perang, hadiah untuk ulama dan para pujangga, lalu untuk dana rahasia. An-Nidam al-Harbi atau pertahanan dan ketentaraan. Awalnya tentara bersifat sukarela, lalu diterapkan sistem wajib militer atau disebut juga dengan Nidapul Tajril Ijbari, kebijakan militer bersifat Arab oriented dan meniru sistem tentara Persia. Muawiyah memperkuat armada laut baik pada musim panas maupun musim dingin untuk melindungi wilayah Islam dari serangan Romawi dan juga menyebarkan dakwah Islamiyah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.